Aku ingin jadi hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah pengajian Ramadan Masjid Jami Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana kita masih dalam pembahasan bab yang keempat ya. Langsung saja akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fil i'radi an a'radid dunya. Sekarang kita masuk pada fasal ya, yang menerangkan tentang tidak bolehnya mengharap hasil dunia ya. Tidak bolehnya mengharap hasil dunia dari amaliyah berupa kegiatan mengajar Al-Quran. Wa yambagi alla yaksida bihi tawassulan ila gharadin min agradid dunya. Diterangkan di sini oleh Al-Imam Nawawi bahwasanya seharusnya orang yang mengajar Al-Quran dan yang belajar Al-Quran itu seharusnya tidak meniatkan pengajarannya untuk mengharap sesuatu kesenangan dunia. Ini tidak boleh. Mimmalin, contohnya mengharap uang, auriyasatin, atau mengharap sebuah kedudukan, awajahatin, atau mengharap sebuah pangkat ya, derajat, awil tifain ala akronihi, atau dia mengharap dengan mengajarkan Al-Quran, dia mengharap agar lebih tinggi derajatnya dari teman-temannya. Ini tidak boleh. Au sana'in indannas, atau dia mengharap dengan mengajarkan Al-Quran, dia mengharap agar mendapat pujian dari manusia. Au sarfi wujuhin nasi ilaihi, atau mendapat perhatian dari manusia. Au nahwi dzalik, atau yang lain. Jadi orang yang mengajari Al-Quran ya, ustadz Al-Quran, ustadz ilmu agama, itu tidak boleh sama sekali mengharap kesenangan dunia ya, dari kegiatan mengajarnya. Wala yasinul mukri'u iqra'ahu bitama'in min rifkin. Kemudian juga seharusnya ya, orang yang mengajari Al-Quran, guru Al-Quran, itu tidak mencampuri amaliyah mengajarnya dengan mengharap keuntungan yahsululahu min ba'di man yaqra'u alaihi, yang mana keuntungan itu dihasilkan dari orang yang dia ajari, dari muridnya. Jadi seorang guru itu tidak boleh mengharapkan keuntungan dari muridnya ya. Terutama di sini untuk guru pengajar Al-Quran dan guru-guru agama. Sawa'un kana rifqu malan au khidmatan wa in qallah. Walaupun yang dia harapkan keuntungan itu berupa harta atau berupa sebuah pelayanan, walaupun itu hanya sedikit. Jadi sebagai guru itu tidak boleh mencampuri niatnya dalam hati mengajari muridnya, kemudian mengambil keuntungan dari muridnya tersebut, baik keuntungan itu berupa harta ataupun berupa pelayanan.
Ya, jadi jangan sampai kita niat mengajari murid, ya, mengajari Al-Quran atau ilmu agama, kemudian supaya murid itu hikmah atau melayani kita, bisa kita suruh-suruh. Itu jangan sampai ada niat seperti itu. Walau kana ala suratil hadiyati allati laula qiraatuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Walaupun yang kita harapkan, keuntungan yang kita harapkan itu adalah berupa sebuah hadiah. Ya, hadiah ini sebuah pemberian, yang mana seandainya kita tidak mengajar dia, tentunya kita tidak akan mendapatkan hadiah tersebut. Jadi mengharapkan hadiah, ya, pemberian dari murid itu tidak boleh. Qala Allah Ta'ala, di sini diberi hujjah, ya. Pelarangan ini diberi hujjah sebuah ayat Al-Quran di sini oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengutip Al-Quran surat Asy-Syura ayat 20. Bunyinya, "Man kana yuridu hatsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Jadi barang siapa yang mengharapkan keuntungan dunia, maka akan aku berikan keuntungan dunia itu. Ini dauhnya Allah, ya, firman Allah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Hanya saja nanti dia tidak punya bagian apa-apa di akhirat. Ya, jadi kalau orang mengajari Al-Quran, misalkan mengajari ilmu agama, kemudian dia mengharap balasan di dunia berupa hadiah, berupa pelayanan dari si murid, maka Allah tetap akan memberikan itu. Tapi untuk bagiannya di akhirat itu tidak akan ada. Ya, artinya tidak akan ada pahala nanti di akhirat, karena sudah diminta di dunia, diberikan di dunia. Wa qala ta'ala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Dalam Quran surat Al-Isra, Allah juga berfirman, ya, surat Al-Isra ayat 18, barang siapa yang menghendaki dibalasnya sebuah amal secara cepat di dunia, ajjalna lahu fiha, maka kami akan mensegerakannya di dunia tersebut. Manasya'u liman nurid, ya, sesuatu yang kami kehendaki terhadap orang yang kami kehendaki. Ya, kalau memang ingin cepat-cepat dibalas di dunia, ya Allah juga akan memberikan itu. Jadi pengajar Al-Quran punya niat supaya dia langsung dapat hadiah di dunia dari muridnya, atau langsung dapat pelayanan dari muridnya, maka Allah juga akan memberikan itu. Tapi ingat, dalam surat Asy-Syura tadi bahwa sebetulnya dia tidak akan punya apa-apa nanti di akhirat. Ini sepertinya agak datar, ya, tapi nanti akan ada hadis yang di situ larangan yang sebetulnya akan lebih keras. Saya lanjutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan min agradid dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamati." Di sini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul pernah bersabda, barang siapa yang belajar sebuah ilmu yang seharusnya ilmu itu hanya diniatkan untuk melihat wajah Allah, artinya yang seharusnya ilmu itu hanya ditujukan untuk mencari ridho Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan min agradid dunya, akan tetapi dia mempelajari ilmu tersebut hanya untuk mencari bagian dari bagian dunia, maka ancamannya adalah lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, maka orang tersebut tidak akan bisa mencium bau surga pada hari kiamat. Jadi niat dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama, ya, ilmu Al-Quran, ilmu agama, ilmu hadis dan yang lainnya, itu harus diniatkan karena Allah atau mencari ridho Allah.
Karena gambarannya di sini, kalau sampai niatnya itu diniatkan untuk mencari kesenangan dunia atau bagian-bagian dunia, maka di sini dalam hadis diterangkan bahwa orang tersebut tidak akan bisa mencium bau surga. Baunya saja tidak bisa dia cium, apalagi surganya. Tidak mungkin dia bisa masuki. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahihin wa mithluhu ahaditsu katsiratun. Ya, banyak hadis yang senada dengan bahasa seperti ini. Jadi dia tidak akan bisa mencium bau surga. Ini maksudnya adalah mubalaghah ya. Dalam ilmu kalam, dalam ilmu balaghah ini adalah mubalaghah. Artinya dia tidak akan mungkin bisa masuk ke surga pada hari kiamat. Di akhirat, di hari kiamat itu hanya ada 2 tempat ya. Kalau kita tidak masuk pada tempat satunya, maka tentunya kita akan masuk ke tempat yang satunya lagi, yaitu surga dan neraka. Kalau sudah ancaman kita tidak bisa masuk ke surga, itu tidak ada tempat ketiga. Pasti kita akan masuk pada neraka. Itu secara otomatis. Wa an Anasin wa Hudzaifah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma liyumariya bihi sufaha'a aw yukathira bihil ulama'a aw yasrifa bihi wujuhan nasa ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Diriwayatkan dari sahabat Anas dan juga sahabat Hudzaifah dan Ka'ab bin Malik bahwa sungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu ya, hanya untuk bisa menang dalam berdebat dengan orang yang bodoh ya. Dia mencari ilmu tujuannya hanya supaya bisa menang ketika berdebat dengan orang bodoh. Au yukatsira bihil ulama, atau menuntut ilmu hanya agar supaya lebih banyak ilmunya daripada ulama yang lain ya. Banyak-banyakan ilmu maksudnya ya. Au yasrifa bihi wujuhan nasi, atau menuntut ilmu hanya supaya agar mendapat perhatian dari manusia. Au yasrifa bihi wujuhan nasa ilaihi, maksudnya adalah menuntut ilmu hanya supaya mendapat perhatian dari manusia. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Ini hadis ini menerangkan bahwa menuntut ilmu itu tidak ada niat yang lain kecuali untuk mencari ridho Allah. Niat hanya karena Allah, niat untuk mencari ridho Allah saja, tidak boleh dicampuri dengan yang lainnya. Contohnya di sini banyak sekali dari tadi, dicampuri dengan mencari penghasilan, dicampuri dengan supaya bisa berdebat dengan orang bodoh, atau saling mengungguli di antara teman, atau supaya mencari perhatian atau pujian dari manusia. Itu tidak boleh. Di sini digambarkan falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempatnya nanti di neraka ya. Jadi orang yang menuntut ilmu ya hanya untuk menghasilkan hasil-hasil dunia, maka sebetulnya dia telah menempatkan dirinya, memesan tempat dirinya ya, dirinya memesan tempat di akhirat nanti, tempatnya adalah di neraka. Rawahu Tirmidzi min riwayati Ka'b bin Malik wa qala adkhalahun nar. Jadi tafsir falyatabawwa maq'adahu minan nar menurut Imam Tirmidzi itu adalah adkhalahun nar, Allah akan memasukkan dia ke neraka. Berarti begini tafsir yang menurut Imam Tirmidzi, barang siapa yang menuntut ilmu hanya supaya bisa menang ketika berdebat dengan orang bodoh, atau menunjukkan banyaknya ilmu kepada orang-orang yang sama-sama alim, atau supaya mendapat perhatian dari manusia, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka. Jadi falyatabawwa maq'adahu minan nar, meskipun secara bahasa diterjemah, ditafsiri dengan maka buatlah tempat di neraka, itu maksudnya adalah Allah akan memasukkan dia ke neraka.
Jadi tidak boleh main-main ya dalam masalah mengajari ilmu, apalagi di sini ilmu Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama. Karena ancamannya luar biasa. Di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis semuanya sharih, jelas ancaman bagi muallimul Qur'an, orang yang di situ mengajar Al-Qur'an ataupun yang belajar Al-Qur'an, ketika dia mempunyai maksud atau tujuan-tujuan duniawiyah, tujuan yang di situ hanya kesenangan-kesenangan dunia, maka jelas-jelas dalam hadis, semua hadis mengatakan bahwa orang tersebut akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tambih, sebagai perhatian ya, sebagai peringatan untuk kita, terutama para pengajar Al-Qur'an, supaya bisa meniatkan kembali, menata hatinya kembali ketika dia mengajar murid-muridnya. Dan sedikit trik ketika dalam hati kita terlintas ingin sesuatu dari murid kita yang kita ajari. Wajar ya, manusia itu kadang terlintas sebuah pemikiran, ini pengalaman pribadi, ketika kita mengajar murid, kita malah ingin sesuatu dari murid misalkan ya. Ini sebuah trik adalah kita palingkan keinginan itu kepada Allah. Kita bilang saja kepada Allah ya dalam doa, ya Allah, ada niat yang tidak baik dalam hati ini, tapi tidak, saya akan kembali lagi kepada Engkau ya. Biarkan aku ikhlas dan biarkan aku sabar untuk menunggu pahala dari Engkau saja. Tidak akan aku minta sekarang. Oleh karena itu, kegiatan saya untuk mengajari murid-murid saya ilmu agama, tolong berilah kami atau saya kemudahan rezeki. Permudahlah urusan keluarga kami, permudahlah urusan kami, sehingga kami tidak akan meminta dari pengajaran ini sesuatu dari murid kami yang Engkau larang. Ini adalah trik ya, trik bagaimana kita menjadi guru dan selalu memalingkan nafsu-nafsu kita ketika kita punya keinginan untuk menghasilkan dunia dalam keadaan yang segera mungkin, kita palingkan dengan doa kepada Allah. Insya Allah ini manjur ya. Mungkin sekian keterangan pada hari ini, kajian pada hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان.